1751 Strain Sin Subscribe Penatua. Setelah dipanggil untuk interogasi pertama, Hansen ditinggalkan sendirian oleh Feathers. Tuan Tiger sangat ketakutan. Dia tidak berani bertemu dengan Hansen lagi, karena khawatir Feathers akan mencurigai adanya kolusi. Dia tidak akan mengadu pada Hansen, karena dia masih sangat menyukainya. Itu hanya masalah sensitif, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak diizinkan meninggalkan Grand City, jadi setiap berita tentang xenogenik di daerah itu tidak ada gunanya. Tidak ada xenogenik di kota itu, hanya ada di luar perbatasannya. Hansen menghabiskan waktunya berlatih Sutra Dongsuan, berharap untuk menghasilkan baju besi genonya. Karena Jadeskin tidak memiliki perkembangan lebih lanjut, Hansen tidak dapat mempraktikannya. Jika dia ingin melanjutkan, dia harus memalsukan sesuatu terlebih dahulu, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Hansen juga mencari informasi mengenai 9 kucing kehidupan di internet. Yang bisa dia pelajari hanya berdasarkan mitos, dan tidak disebutkan apakah ras seperti itu ada atau tidak. Dan di mana mereka awalnya tinggal, dia tidak diberitahu. Jika Hansen ingin menemukan kucing 9 kehidupan, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, Hansen memilih untuk fokus naik level terlebih dahulu. Hansen bisa berurusan dengan Baron, tanpa keringat. Dia memiliki level yang cukup tinggi di Grand City bagian barat, tetapi jika dibandingkan dengan alam semesta pada umumnya, dia masih agak lemah. Hansen tahu dia pasti tidak bisa berurusan dengan bulu yang disebut Sina. Saatnya makan, dan Kiao terlihat sangat lelah hari itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa berburu xenogenik, dan itu memakan korbannya. Saat dia makan, bel pintu berbunyi. Bibi itu membuka pintu, dan Lance masuk. Kiao, hati-hati, jangan pergi keluar, Lance secepat-cepat berkata pada Kiao, langsung masuk. Apa yang sedang terjadi? Kiao mengangkat kepalanya untuk melihat Lance, dan dia bertanya dengan bingung. Hansen dan Bauer memandang Lance, tidak yakin apa yang terjadi. Banyak orang luar yang datang ke Grand City. Mereka tidak terlihat seperti ras normal, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi, kata Lance. Kedengarannya bagi aku seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku ingin tahu mengapa 2 bulu kecil mengunjungi kota terpencil ini. Mereka mencoba mencuri xenogenik kami dan dibunuh karenanya. Itu terlalu aneh. Apa yang terjadi hari ini? Kiao berkata dengan tenang. Apapun itu pasti bukan sesuatu yang dapat kami ikuti. Atasan aku memerintahkan kami untuk tidak memprovokasi mereka. Jika sesuatu terjadi, aku khawatir seluruh departemen kita tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, yang terbaik adalah tetap di rumah, kata Lance. Kiao terlihat semakin kecewa, dan dia berkata, Hansen tidak bisa meninggalkan kota sekarang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Setelah Lance pergi, Hansen mundur ke dalam pikirannya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi yang memicu kunjungan dari begitu banyak orang luar. Sayang sekali aku tidak memiliki intel aku yang biasa. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku dapatkan darinya, pikir Hansen dalam hati, bertanya-tanya apakah dia bisa menarik orang luar dan bertanya. Tapi memikirkan Federsina perempuan itu, Hansen dengan cepat membuang ide itu. Jika dia tahu dia merencanakan sesuatu, itu bukan pertanda baik. 2 hari kemudian, ketika Lance kembali, dia tampak mengerikan. Dia memperingatkan Kiao dan Hansen untuk tidak pergi jika tidak benar-benar diperlukan. Kiao bertanya tentang apa yang terjadi, dan Lance memberitahu mereka tentang pemandangan aneh yang terjadi di kota Grand. Banyak orang sekarat. Di tambang terbengkalai di sisi barat, sebuah lubang besar telah terbuka. Sepertinya tidak berdasar, namun, pada malam hari, terdengar suara wanita yang menangis. Dan dari lubang itu, sebuah cahaya akan bersinar. Banyak orang tertarik ke sana untuk melihatnya, tetapi mereka yang mengunjungi tempat itu pada malam hari tidak pernah kembali. Tidak ada mayat yang ditemukan juga. Hanya aman untuk pergi ke sana pada siang hari, ketika tidak ada cahaya yang aneh dan tidak ada wanita yang menangis. Departemen Keamanan mengirim drone ke dalam lubang, dan selama beberapa ratus meter pertama, hanya ada batu yang terlihat. Tetapi jika drone itu masuk lebih dalam dari 1000 meter, drone itu juga akan menghilang dan hilang untuk pemulihan. Supervisor sudah memberi perintah untuk mengevakuasi tempat itu. Petugas memperingatkan warga agar menjauh dari tempat itu. Orang luar di kota telah menunjukkan minat yang besar di tempat itu. Mereka semua muncul di sana sekarang, terutama. Sangat jarang mereka terlihat menjelajahi kota. 2 hari kemudian, lebih hal-hal aneh dilaporkan telah terjadi. Bangunan di dekat lubang tiba-tiba runtuh, dan semua besi tua di puing-puing diseret ke dalam lubang. 2 hari kemudian, hal yang lebih aneh terjadi. Mobil-mobil di sekitar, papan reklame, dan segala sesuatu yang terbuat dari logam ditarik ke dalam lubang itu. Ujung barat kota Grand, bahkan bagian yang agak jauh dari lubang, terpengaruh oleh hal ini. Panci dan wajan, pisau dan garpu, apapun benda logam yang ada, ditarik ke dalam lubang. Sepertinya mereka ditarik oleh magnet.
Penyedotannya tidak terlalu kuat, tetapi menyebabkan kepanikan di kota. Hansen ingin tahu tentang lubang hitam itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya pergi dan melihatnya. Di dunia yang penuh kegelapan, Little Flower sedang duduk di singgasana perunggu. Ada meja di depannya, berisi buah. Anak suci, coba ini. Dibutuhkan 30.000 tahun untuk tumbuh, dan 30.000 tahun lagi untuk menjadi dewasa. Dan juga dibutuhkan 30.000 untuk menyiapkan buah. Rasanya sangat manis. Seekor binatang merah mencoba memberi makan buah Little Flower. Bunga kecil memandangi buah merah dan tampak tertekan. Dia berkata, Raja Giok, aku tidak bisa makan. Bisakah kamu membantuku? Kamu harus makan. Kamu sedang tumbuh dewasa, jadi tidak apa-apa untuk makan banyak. Dan ada juga buah kosong yang telah tumbuh selama miliaran tahun terakhir untuk kamu. Ada juga buah air liur naga. Seorang wanita berwajah jahat mengupas buah itu, meletakkannya di samping Little Flower. Dia tersenyum. Ah, Bibi, aku tidak bisa makan lagi. Little Flower bersendawa, dan tampak kesakitan saat dia mengusap perutnya. Jika kamu tidak bisa makan, maka berolahraga. Makan lagi setelah kamu mencerna apa yang kamu dapatkan saat ini. Herring tua, giliran kamu untuk mengajarinya, Bibi Mei berbicara kepada seekor burung. Anak suci, mari kita mulai. Herring tua mengepakkan sayapnya dan membawa Little Flower ke alun-alun. Dia meletakkannya di lantai. Kemudian, bulu hitamnya berubah menjadi hujan panah gelap, menembaki anak itu. Little Flower menahan perutnya saat dia menghindari serangan itu. Dia terlihat sangat tertekan. 1752 guru ketiga. Semua elit Western Grand City tertarik ke lubang tanpa dasar itu. Bahkan Xenogenik terpikat di sana. Hansen dan Mr. Tiger mulai merasa lega. Tuan Tiger menelepon Hansen, dan meskipun dia tidak berani berbicara banyak, mereka mengobrol tentang topik yang biasa-biasa saja. Tuan Tiger memang menyebutkan bahwa cerita sampul mereka belum terungkap. Hansen tidak ada hubungannya untuk saat ini, dan ketika tidak ada orang di sekitar pada malam hari, dia sering mendapati dirinya kembali ke tempat suci. Di sana dia telah melelehkan tentakel kristal biru dan memasaknya. Tentakel itu beratnya beberapa ratus kilogram. Jika Hansen memakannya sendiri, itu akan memakan waktu lama. Jadi, dia memanggil keluarganya untuk membantunya memakannya. Setelah malaikat kecil, Golden Growler, dan Xie King memakannya, mereka semua memiliki reaksi aneh terhadapnya. Gen mereka perlahan mulai berevolusi. Han Yufei memiliki potongan dan hampir menghasilkan baju besi Geno. Untungnya, dia bisa menekannya. Jika tidak, dia akan dipaksa keluar dari Suaka. Sepertinya ini bagus untuk orang yang tidak memiliki baju besi Geno. Sepertinya aku harus mendapatkan lebih banyak jika aku ingin malaikat kecil tumbuh. Pada waktunya, aku ingin membawa mereka semua ke planet KT, pikir Hansen dalam hati. Hansen bisa membawa Han Yufei ke planet KT untuk menghasilkan baju besi Genonya, dan menyelamatkannya dari risiko sistem Big Silence. Tetapi ketika Hansen menyebutkan ini, Han Yufei berkata bahwa dia tidak menghabiskan cukup waktu dengan Luolan. Karena itu, dia belum ingin membuat baju besi Genonya. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya, dan dia tidak terlalu peduli untuk mendapatkan kekuasaan sekarang. Hansen memakan sebagian tentakel, tetapi penghitungan gen xenogeniknya tidak meningkat. Dia harus makan banyak sekali, hanya untuk mendapat sedikit. Jadi, Hansen memutuskan bahwa jika dia mendapatkan bahan-bahan besar seperti ini lagi, dia akan membawanya kembali untuk dimakan teman-temannya. Jika mereka tumbuh dan menjadi bangsawan bersamanya, itu akan sangat bagus. Hansen menyimpan sebagian tentakel untuk Little Silver, yang masih di Suaka Dewa keempat. Setelah dia makan sebagian, dia hampir pergi ke aliansi. Ini cukup bagus. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Hansen bertanya-tanya. Hansen membuat sup tulang dari tulang emas. Dia mendapatkan satu gen baron setelah meminumnya. Pada siang hari, Hansen berada di planet KT dengan sedikit yang bisa dilakukan kecuali latihan. Namun, ketika dia membaca berita suatu hari, teleponnya berdering. Tuan Harimau. Hansen terkejut. Tuan Tiger sangat berhati-hati sejak hari itu, jadi Hansen menebak bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi agar pria itu segera menghubunginya. Hansen, ya, Tuan ketiga ingin melihat kamu. Apakah kamu punya waktu untuk berkunjung? Nada Mr. Tiger rumit untuk dilihat. Tuan ketiga, apa Tuan ketiga? Hansen bingung. Putra ketiga ketua grup emas hitam. Semua orang menyebutnya sebagai Tuan ketiga. Dia ingin menyampaikan undangan bagi kamu untuk bergabung dengan grup Black Gold. Tuan Tiger kemudian terdiam cukup lama. Setelah itu, dia berkata, aku pikir ini adalah hal yang baik. Guru ketiga harus bersedia membayar kamu banyak, karena dia tampaknya berpikir bahwa kamu sangat penting. Aku tahu kamu tidak terlalu peduli dengan uangnya, tetapi dengan Black Gold Group mendukung kamu, aku pikir segalanya akan lebih mudah bagi kamu. Petik 2. Tuan Tiger mencoba meyakinkan Hansen untuk bergabung karena dia tahu temperamen Tuan ketiga.
Dia tidak akan menyerah sampai Hansen bergabung dengan perusahaan. Tapi Tuan Tiger juga tahu bahwa Hansen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia baru saja menyaksikan Hansen membunuh para buruh. Jika Tuan Ketiga membuatnya kesal, siapa yang tahu Armageddon macam apa yang akan dia bawa. Jadi, Tuan Tiger cukup gugup hanya bertanya padanya. Hansen bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan Mr. Tiger. Dia tersenyum dan mengatakan kepadanya, aku bahagia di dalam Wizard. Aku tidak berencana untuk berpindah grup. Tolong beritahu Tuan Ketiga bahwa aku tidak menentang mencari teman baru. Petik 2. Oke, aku akan pergi dan mengatakan itu padanya. Tuan Tiger memberinya senyum masam. Dia tidak berpikir itu akan cukup untuk menyenangkan Tuan Ketiga. Tuan Tiger sekarang dengan gugup membuat jalan untuk bertemu dengan Tuan Ketiga. Dengan canggung, dia memberitahunya apa yang dikatakan Hansen. Tuan Ketiga tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, jika dia tidak ingin bergabung, aku tidak akan memaksanya. Senang bisa berteman, dan aku akan menemuinya besok. Petik 2. Bukan itu respon yang diharapkan Tuan Tiger, dan dia berharap bahwa sepatu lainnya akan segera jatuh. Tetap saja, itu pertanda baik bahwa Tuan Ketiga tidak kehilangan ketenangannya. Hansen juga menjelaskan masalah tersebut kepada Kiao. Dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan Hansen meninggalkannya. Keesokan harinya, sebuah kendaraan yang sangat mewah parkir di depan rumah Kiao. Hansen masuk dan menemukan seorang pria duduk di dalam menunggunya. Tuan Ketiga adalah KT yang murni, dengan telinga kucing hitam dan ekor kucing hitam. Selain itu, dia terlihat seperti manusia. Dia mengenakan setelan hitam, dan dia terlihat sangat mewah. Buatlah dirimu nyaman, tidak perlu terlalu formal. Jika kita akan menjadi teman, kamu harus memperlakukan aku sebagai satu. Guru Ketiga tertawa. Tuan Tiger, yang sedang mengemudi, agak terkejut dengan sikap Tuan Ketiga. Guru Ketiga tidak berperilaku seperti ini dengan bangsawan manapun. Terima kasih banyak. Hansen duduk di salah satu kursi yang nyaman. Tuan Ketiga menuangkan anggur untuk Hansen. Hansen menyesap dan berpikir rasanya agak enak. Jika kita berteman, maka aku juga akan menghentikannya. Aku di sini berharap kamu bisa menjadi guru aku, kata Guru Ketiga. Black Gold Group memiliki banyak elit dan baron. Aku hanya memiliki baju besi Geno, jadi tentunya, kamu pasti bercanda, kata Hansen. Guru Ketiga tampak kesal dan berkata, Hansen, aku memperlakukanmu seperti seorang teman. Tolong jangan bicara seperti itu padaku. Aku tahu kekuatan yang kamu pegang. Jika kamu dapat mengajari aku bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Apa yang ingin kamu pelajari? Hansen bertanya dengan tenang. Segala sesuatu. Aku ingin belajar semuanya dari kamu. Tuan Ketiga menatap langsung ke mata Hansen. Tapi aku perlu bekerja dengan Wizard. Aku tidak punya banyak waktu luang, kata Hansen. Tidak apa-apa, beritahu aku jika kamu punya waktu, dan aku akan mengatur jadwal kamu. Akan lebih baik jika kamu bisa bergabung dengan kami. Jika kamu melakukannya, kamu tidak perlu melakukan apapun, dan kamu akan dihujani uang, kata Guru Ketiga. Aku tidak berniat meninggalkan Wizard, tapi aku punya waktu. Aku akan mengaturnya nanti. Hansen melihat keluar jendela, mengerutkan kening, dan bertanya, kemana kita akan pergi? Lubang tanpa dasar di sisi barat kota. Guru Ketiga tertawa. The Feathers bilang aku tidak bisa meninggalkan kota. Hansen mengangkat bahunya. Ini masih dihitung sebagai bagian dari kota. Kamu tidak akan pergi, dan bahkan jika kamu pergi, Sina tidak dapat melakukan apapun denganku di sini. Guru Ketiga tampak yakin akan hal itu. 1753 lubang tanpa dasar. Mobil itu melaju ke sisi barat kota dan berhenti. Mereka memarkir mobil yang berat di jalan. Kendaraan itu mulai bergetar, seolah-olah ada kekuatan hantu yang menariknya ke depan. Tuan Ketiga dan Hansen turun dari mobil, dan kemudian Tuan Tiger berkata pada mereka, sejauh ini kita bisa pergi. Jika kita terus berjalan, beberapa ton baja di dalam mobil akan tersedot ke dalam lubang. Petik 2. Ayo pergi. Kita perlu melihat lubang hitam sebelum malam tiba. Tuan Ketiga membuka lengannya dengan sikap menyambut dan mulai memimpin Hansen menuju lubang. Selain Hansen dan Mr. Tiger, ada dua kate lagi yang menemani Tuan Ketiga. Menilai dari kekuatan kehidupan yang mereka miliki, mereka pasti bangsawan. Mereka adalah baron, tapi mereka pasti lebih kuat dari Tuan Tiger. Hansen tidak mempermasalahkan kehadiran mereka. Hansen berpikir bahwa Tuan Ketiga mungkin yang terkuat dari semuanya. Dia pasti lebih kuat dari dua bangsawan yang menemani mereka. Hansen melihat banyak bayangan tersembunyi di semak-semak dalam perjalanan mereka. Banyak makhluk yang menempati daerah itu. Ini adalah pertama kalinya Hansen datang untuk melihat lubang tanpa dasar, dan tambang tempat mereka bertualang telah banyak runtuh. Ada lingkaran besar di bumi, dengan radius 1000 meter. Mereka semua mengitari lubang itu, dan ketika Hansen melihat ke bawah, dia melihat lubang itu semakin sempit dan semakin gelap semakin dalam.
Sepertinya itu mengarah ke jurang maut, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang ada di ujung terjauh lubang itu. Tuan ketiga melihat ke dalam lubang, mengerutkan kening, jelas memikirkan sesuatu. Tuan ketiga, kata sebuah suara di belakang mereka. Itu milik Sina, dan dia membawa seorang pria bersamanya, salah satu yang memiliki kepala serigala. Dia menatap Hansen sebentar. Nona Sina, aku tidak menyangka melihatmu di sini. Apakah kamu tertarik dengan lubang ini juga? Tuan ketiga menyipitkan matanya saat dia menatapnya. Sina melihat ke belakang tanpa ekspresi, berkata, aku. Dan aku juga tidak berharap melihatmu di sini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Petik 2. Tuan ketiga menggelengkan kepalanya. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi kami kehilangan kontak dengan mereka. Mereka yang berkelana ke sini pada malam hari tidak kembali, dan kami tidak yakin mengapa itu terjadi. Petik 2. Sina tanpa emosi berkata, itu memalukan. Setelah itu, dia mengabaikan guru ketiga dan mulai berjalan di sekitar lubang. Lone Wolf mengikutinya dengan cermat saat mereka menyelidiki teka-teki aneh itu. Hansen bisa menebak jenis hubungan yang dimiliki Tuan ketiga dan Sina. Tuan ketiga adalah KT yang murni, jadi dia seharusnya lebih rendah dalam hierarki sosial daripada Sina. Mendengar percakapan mereka, tampaknya Tuan ketiga benar-benar menghormatinya. Dia juga menghormati Tuan ketiga, dan dia tidak memperlakukannya dengan kasar seperti yang dia lakukan pada orang KT lainnya. Ayah, ada sesuatu di bawah sana. Saat Hansen berpikir, Bauer tiba-tiba berbicara kepadanya dari atas bahunya. Bauer mencondongkan tubuh untuk melihat ke dalam lubang dan berkedip. Setelah itu, guru ketiga terkejut. Bahkan Sina dan Lone Wolf pun terkejut. Mereka semua melihat ke bawah, dan yang bisa mereka lihat hanyalah kehampaan yang gelap gulita. Hansen menepuk kepala Bao dan tersenyum padanya. Dia mengatakan padanya, ada monster di bawah sana. Jangan lihat, jangan sampai mereka datang dan memakanmu. Petik 2. Guru ketiga mengira Bauer hanyalah seorang anak kecil, dan dia tidak berpikir seorang anak kecil dapat melihat lebih jauh dari yang mereka mampu. Jadi, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dia katakan. Setelah Hansen menutupi kemarahannya, dia memikirkan tentang apa yang sebenarnya dia lihat di sana. Dia tahu Bauer bukanlah anak normal. Dia tidak akan salah paham dengan hal seperti ini. Dia harus menjauh dari semua orang, mencari tempat aman di mana mereka bisa menyendiri, dan bertanya pada Bauer apa yang dia lihat. Tuan ketiga belum terlalu ingin pergi. Mereka semua tinggal di sana sampai senja sebelum mengemasnya dan pergi. Tapi mereka tidak kembali ke kota. Mereka masuk ke mobil, dan saat itulah Tuan ketiga tersenyum pada Hansen dan berkata, kami melihat lubangnya, sekarang mari kita tetap di sini dan menunggu sampai kami dapat mendengar suara tangisan yang dituduhkan. Hansen mengangkat bahunya dan memberi Bauer camilan. Sekarang sudah malam, dan sangat sunyi. Bahkan kicau serangga tidak bisa didengar. Ada angin bertiup, dan gemerisik daun pohon terdengar seperti tepuk tangan lembut. Ketika malam benar-benar reda, suara tangisan terdengar dari dalam lubang. Benar-benar terdengar seperti seorang wanita yang meratap, tetapi ketika kamu mendengarkan dengan sangat hati-hati sepenuhnya, itu mulai terdengar seperti sesuatu yang sama sekali lain. Itu sangat aneh. Tuan ketiga dan Hansen keluar dari mobil. Mereka melihat ke arah lubang dan melihat kabut ungu keluar dari gunung. Sepertinya ada bola yang bersinar di bawahnya. Namun, semuanya sangat kabur, dan tidak terlihat nyata. Saat suara tangisan berlanjut, kabut ungu naik. Ketika naik cukup tinggi, dia menghilang. Hansen melihat kabut ungu. Kabut ungu tampak seperti menggambar bentuk bunga teratai. Embusan kabut bahkan melayang turun seperti kelopak bunga yang berjatuhan. Ini aneh. Aku tidak tahu apa yang ada di bawah sana, tapi apapun itu tidak normal, pikir Hansen dalam hati. Tuan ketiga melihat ke arah kabut, tetapi dia tidak berani mendekat untuk menyelidiki lubang itu. Saat hari hampir subuh, tangisan dan kabut menghilang. Saat itulah dia mengirim semua orang kembali ke Grand City. Nona, sepertinya semua legenda itu benar. Itemnya ada di sini. Sebelum orang tua itu datang, kita bisa mengambil barang itu. Di hutan dekat lubang, Lone Wolf berbicara kepada Sina dengan penuh semangat. Itemnya ada di sini, tapi kami tidak tahu terlalu banyak tentang situasi di sekitarnya. Mungkin sesuatu yang menakutkan sekarang menjaganya. Mungkin kamu dan aku tidak akan cukup untuk menangani ini. Sina mengerutkan kening. Lone Wolf berkata pelan, mengapa kita tidak membiarkan orang-orang ini mencari tahu untuk kita? Mereka tidak berguna, dan mereka tidak akan dapat mengambil item tersebut, bahkan jika mereka menemukannya. Petik 2. Baik, tapi kita harus cepat. Kita harus mendapatkannya sebelum orang tua itu datang, kata Sina. Aku akan menyebarkan beritanya. Orang-orang rakus ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Lone Wolf tertawa. 1754 Dongsuan Armor Subscribe Penatua. Sejak hari mereka kembali dari barat, tidak ada yang datang mencari Hansen. Bahkan Tuan Tiger atau Tuan ketiga tidak datang. Dan Tuan ketiga tidak lagi meminta Hansen untuk pelatihan yang dia minta sebelumnya.
Hansen bertanya apa yang Bauer lihat di jurang maut, dan dia berkata dia melihat sebuah mata. Mata macam apa yang tidak jelas. Namun, Hansen merasa merinding mendengarnya. Jenis mata tidak terlalu penting, karena kehadirannya berarti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Dia tidak pergi keluar selama beberapa hari berikutnya, dan dia menghabiskan seluruh waktunya berlatih Sutra Dongsuan. Setelah banyak sesi latihan yang berat, dia tiba-tiba merasakan beberapa gerakan. Ketika dia berlatih Dongsuan Sutra lagi, suatu kekuatan merembes keluar dari Dongsuan Aura dan membuat tulangnya terasa nyaman. Selnya mulai berubah, dan zat mistik mulai keluar. Hansen pernah mengalami ini 2 kali, dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia melemparkan Dongsuan Sutra untuk menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam substansi. Itu semi-transparan, dan semacam giok. Itu menutupi seluruh tubuh Hansen, membungkusnya dengan set baju besi putih. Itu sangat berbeda dari armor spell Geno miliknya. Baju besi Geno yang tampak putih ini tampak seperti ditempa dari batu giok. Tidak ada gambar atau ukiran di permukaannya. Itu benar-benar terlihat seperti batu giok biasa yang kokoh. Itu tampak bagus. Hansen melihat lebih dekat, dan armor Geno putih meleleh. Itu mulai berubah lagi. Berkembang 2 kali. Oh tidak, itu tidak akan menjadi xenogenik lagi, bukan. Hati Hansen melonjak di dadanya. Dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung tekanan transformasi xenogenik. Gen armor xenogenik menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah memutar dan berputar di dalam Hansen untuk sementara waktu, itu menjadi hitam. Itu berubah menjadi baju besi Geno hitam dan berhenti bergerak. Hansen kaget. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Mengapa evolusi kedua hanya mendorong perubahan warna? Hansen, roh Raja Super, dapat berevolusi. Tubuh Geno, mantra, dapat berevolusi, darah mutan, Baron, Dongsuan, Baron. Tingkat, Baron. Umur, 600. Persyaratan Geno Body Evolution, 100 Geno Points. Setelah melihat informasi ini, Hansen menyadari bahwa baju besi Geno Dongsuan telah menyelesaikan proses evolusi keduanya, tetapi senjata Geno itu masih merupakan satu set baju besi. Itulah kenapa kelihatannya mirip, tapi itu memang kelas Baron. Jadi, armor Dongsuan adalah senjata Geno dan bukan baju besi Geno. Hansen memakainya dan menggunakan Dongsuan Sutra miliknya. Dia merasakan kekuatan aneh mengisinya dan meningkatkan statistik dasarnya. Itu tidak seperti baju besi Geno. Hal yang paling aneh adalah ketika Hansen memakainya, dia merasakan kekuatan kehidupan memasuki baju besinya. Itu memberinya kekuatan besar, rasanya seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Aku tidak tahu seberapa besar potensi kekuatan set baju besi ini, tapi energi tak berujung jelas merupakan hal yang sangat baik. Aku bisa terus berjuang, tanpa khawatir melelahkan diri sendiri. Hansen senang dengan apa yang telah dia peroleh, dan dia ingin menemukan orang lain untuk bertarung, jadi dia bisa menguji sejauh mana perlengkapan barunya. Namun sayangnya, Hansen tidak dapat menemukan siapapun. Dia memutuskan untuk memanggil Mr. Tiger, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi, ada kemungkinan dia tidak ada atau dia hanya sibuk. Saat makan siang, Kiao menghela nafas dan berkata, jika kondisi penyihir seperti dulu, kita bisa pergi ke lubang. Dan jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan banyak uang dan menjadi kaya. Petik 2. Ada apa dengan lubang tanpa dasar? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kiao menggelengkan kepalanya. Aku telah mendengar ada beberapa buah Geno universal di bawah sana. Jika kami berhasil mendapatkannya, kami akan dapat menjualnya dengan harga tinggi. Jika kamu memakannya, baju besi Geno kamu juga akan berevolusi untuk kedua kalinya, memungkinkan kamu menjadi seorang bangsawan. Petik 2. Apakah sesuatu seperti itu ada? Hansen berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, meskipun itu nyata, itu bukan urusan kita. Setiap orang yang berkelana di sana telah meninggal, dan nasib yang sama kemungkinan besar akan menimpa kita jika kita pergi ke sana. Petik 2. Orang-orang tidak tahu itu, tapi sekarang mereka tahu. Buah Geno universal di bawah sana adalah buah magnet. Ini menyerap barang logam. Jika kamu tidak memiliki logam pada kamu, kamu harus aman turun. Kiao berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selama kamu tidak menggunakan benda logam, tidak ada bahaya turun ke lubang setidaknya 1 mil. Banyak orang dari Grand telah berkunjung ke sana sekarang, dan sepertinya semua bulu ada di sana. Petik 2. Dari mana berita ini berasal? Hansen merasa tidak enak mendengar ini. Aku tidak tahu, tapi itu ada di seluruh kota. Setiap orang yang sedikit lebih kuat dari biasanya sedang menuju ke sana. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan buah magnet. Kiao tampak tertekan. Lebih baik tidak memilikinya, Hansen berpengalaman, dan dia tahu seseorang harus mendorong informasi palsu ini. Dia tahu segalanya tidak mungkin sesederhana itu. Tapi dengan itu dikatakan, itu membuat Hansen semakin tertarik. Kedengarannya seakan-akan seseorang ingin banyak orang lain mencoba peruntungannya dalam mengambil buah itu, karena mereka tahu mereka tidak dapat mengambilnya sendiri. Jadi, ini mungkin kesempatan bagus.
Hansen tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang. Dia menemukan alasan untuk meninggalkan rumah dan membawa Bauer bersamanya dalam perjalanan ke lubang. Demi keamanan, Hansen memastikan dia hanya pergi ke sana pada siang hari. Ketika dia tiba, banyak orang ada di sana. Tempat itu sibuk seperti pasar. Mereka semua adalah orang KT biasa atau pengunjung dari ras lain. Tapi tidak ada yang terlihat lemah. Hansen, aku tahu kamu akan datang. Sebelum Hansen bisa melakukan apapun, Mr. Tiger muncul. Dia menarik Hansen menuju hutan terdekat. Tuan Tiger, apa yang terjadi? Hansen bertanya. Tuan Tiger berkata, kamu pernah mendengar cerita tentang buah magnet, bukan? Hansen mengangguk. Jadi, Tuan Tiger berkata, banyak KT yang pemberani, dan orang luar, telah berkelana di jalan itu. Tetapi sebelum mereka melihat buahnya, mereka akhirnya mati. Guru ketiga tahu sesuatu tentang semua ini, dan dia memberitahu aku bahwa ini belum waktunya untuk turun. Aku sarankan kamu juga tidak menyerah. Petik 2. Hati Hansen melonjak, dan dia bertanya, apakah Sina dan pria berkepala serigala itu jatuh? Bab 1755 Magnet Frui. Pria berkepala serigala itu jatuh. Sina sedang keluar dan berada di suatu tempat, tapi aku tidak yakin kemana dia pergi, kata Tuan Tiger. Hansen terdiam sejenak, kalau begitu, aku akan turun juga. Tuan Tiger ingin menghentikannya, tetapi Hansen tidak mau mendengarkan. Yang bisa dia katakan pada Hansen adalah jika ada sesuatu yang salah, dia harus segera kembali. Hansen berterima kasih padanya dan kemudian pergi ke tepi poros. Hansen melihat banyak tali terpasang. Mereka semua dibuat dengan baik dan kuat. Mereka tidak terbuat dari logam, tapi cukup kokoh. Satu KT melihat Hansen mendekati lubang, jadi dia dengan cepat datang untuk mencoba dan menjual tali pada Hansen. Jika Hansen bersedia membayar, tentu saja. Meskipun Hansen bisa terbang, dia tidak ingin memamerkan kemampuan itu. Jadi, dia memberi pedagang itu uang dan menggunakan talinya untuk turun. Banyak orang juga turun pada saat yang sama. Hansen dengan tenang bertanya kepada Bauer, Bauer, apakah kamu melihat sesuatu? Tidak, matanya hilang. Bauer menunduk dan menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Tetapi jika kamu melihat sesuatu yang aneh, maukah kamu memberitahu aku? Hansen bertanya. Oke, ayah. Bauer mengangguk. Hansen melanjutkan penurunannya. Bauer telentang, terus menunduk, tapi tidak ada apa-apa di bawah mereka. Hansen melihat ke bawah dan menyadari itu terlalu gelap baginya untuk melihat apapun. Itu adalah dunia yang gelap di bawah sana, dan semua cahaya sepertinya tertahan di dalam lubang. Tidak butuh waktu lama bagi Hansen untuk mendaki 1 kilometer penuh dari tali. Namun, setelah itu, ruang di bawahnya tidak terlihat gelap. Itu redup, tapi dia bisa melihat sesuatu. Bagian tengah lubang masih terlihat hitam, tapi masih ada anak tangga yang menyusuri dinding, seperti tangga spiral. Tangga itu berputar ke bawah menuju kegelapan, dan seberapa dalam mereka melangkah, Hansen tidak tahu. Di tangga, Hansen melihat banyak KT dan orang lain dari ras berbeda. Selain tangga, ada banyak sudut dan lubang. Sepertinya ada orang lain yang bergerak menuruni dinding menggunakan celah kecil di batu itu. Banyak orang ingin turun ke sini. Hansen mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan menyadari tidak ada seorang pun dari grup Black Gold. Tuan Tiger mengatakan bahwa Tuan ketiga tidak mengizinkan siapapun untuk turun. Hansen menepuk Bauer dan memutuskan untuk menuruni tangga. Karena banyak orang tidak bisa turun, dia memakai baju besi mantra. Meski begitu, Bauer sangat mencolok. Selain Hansen, tidak ada orang lain yang berani membawa anak ke tempat berbahaya seperti itu. Saudaraku, kamu pemberani. Kamu membawa seorang anak ke sini. Kata KT di belakang Hansen, mengejeknya. Namun, Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia terus berjalan. Setelah beberapa mil menurun, tangga itu putus. Tidak ada yang lebih jauh, hanya hamparan hitam kosong. Itu seperti pintu masuk ke neraka. Hansen melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain yang melanjutkan penurunan. KT dan yang lainnya sedang menggali lubang, dan tidak lama kemudian, mereka semua pergi. KT yang telah menertawakan Hansen berada di tepi tangga. Dia melihat ke dalam lubang dan berkata, inilah akhirnya. Seseorang mencoba turun dari sini, tetapi tidak ada yang kembali untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat. Lubang di sekitar sini, mereka bisa menjatuhkan kita lebih jauh. Tetap saja, kamu seharusnya tidak membawa anak ke sini. Meskipun buah geno universal itu baik, tetap hidup itu lebih penting. Petik 2. KT memperhatikan bahwa Hansen terus mengabaikannya. Jadi, dia hanya berjalan ke pintu masuk gua sambil menggelengkan kepalanya. Ada banyak jalan yang harus dilalui di gua itu. Namun pada akhirnya, salah satu jalan itu adalah jalan ke bawah. Tidak ada yang tahu apakah itu bisa membawa mereka sampai ke dasar. Ketika harus memilih jalan, Hansen memilih satu dari mana banyak KT datang dan pergi.
Meskipun tampaknya banyak individu hanya mencoba jalur secara acak, berharap keberuntungan ke jalur yang benar. Aku menemukan jalan keluar, seseorang berteriak, yang membawa semua orang ke arahnya. Hansen mengerutkan kening mendengar panggilan itu, tapi dia mengikuti kerumunan orang. Dia pergi ke sebuah gua, dan di ujungnya, ada pintu batu setinggi 10 meter. Banyak pencari ada di sana. Mereka semua berbicara satu sama lain dan mencoba untuk mendorongnya terbuka. Tidak peduli apa yang mereka coba, pintunya tidak bergeming. Hansen tidak namun, di pintu batu. Sebaliknya, dia mengamati orang-orang. Ada seorang pria berjubah yang tidak terlihat mencurigakan. Tapi mata Hansen sangat bagus, dia bisa mengatakan itu adalah pria berkepala serigala. Dan wajahnya tersembunyi. Dia benar-benar ada di sini, pikir Hansen dalam hati. Pria berkepala serigala itu tiba-tiba kembali menatapnya, dan mereka bertatapan. Indranya sangat tajam. Hansen kaget. Dia membuang muka, tapi dia tahu pria berkepala serigala itu sudah melihatnya. Lone Wolf melihat Hansen dan mengerutkan kening. Tapi dia tidak terlalu mempedulikan kehadirannya, dan akhirnya membuang muka lagi. Ada orang lain dari ras yang berbeda di sana, dan dia berdiri di ketinggian sekitar 3 meter. Dia juga memiliki 4 lengan, dan dia mondar-mandir di depan pintu. Dia memegang palu, dan akhirnya dia mengayunkannya ke pintu. Palu itu membawa cahaya hitam. Itu pasti persenjataan Geno, dan Monster Man itu membentur pintu beberapa kali. Akhirnya, bebatuan di sekitar pintu mulai berjatuhan. Cukup menakutkan untuk disaksikan. Melihat ini berhasil, monster itu memukuli pintu lebih keras. Palu seukuran tong terus menggedor pintu. Dan setelah selusin pemogokan lagi, pintu mulai retak. Pang! Setelah selusin pukulan lagi, pintu akhirnya rusak dan mengungkapkan ruang di belakangnya. Itu adalah gua setengah alami dengan sulur logam di dalamnya. Itu bersinar. Ada bunga logam bertunas di tangkainya. Sesuatu yang tampak seperti bunga teratai sepertinya bersinar di dalamnya. Ini adalah buah magnet. Seseorang berteriak, saat semua orang mulai berlari mencari pokok anggur. Tiba-tiba, semua orang berkelahi satu sama lain untuk mendapatkannya. Bab 1756 jatuh ke lubang hitam. Hansen merasa ada yang tidak beres. Dia tetap di luar pintu dan hanya mengawasi. Bangsawan yang menggunakan palu untuk mendobrak pintu dengan cepat menuju ke pohon anggur logam. Dia meraih teratai dan bunganya. Hansen tidak berpikir itu akan semudah itu untuk direnggut, tetapi teratai dan bunganya dengan mudah ditarik. Raksasa itu bahkan tidak perlu menggunakan banyak kekuatan. Bangsawan berlengan 4 tampak senang dengan apa yang telah diambilnya, dan dia dengan cepat mencoba memasukkan bunga dan teratai ke dalam mulutnya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, kilatan cahaya pedang datang ke arahnya. Seorang Kate Noble menyerang, mendorongnya untuk melawan penyerang dengan palu. Kekacauan segera terjadi di dalam gua, saat puluhan bangsawan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Banyak yang hanya menonton, menunggu waktu mereka untuk mendapat kesempatan meraih sesuatu yang baik. Hansen melihat pria berkepala serigala itu masih berada di dekat tengah kerumunan. Namun, dia tidak mencoba mengambil bunga atau teratai itu. Hal-hal tidak sesederhana itu, dan dia tahu itu. Tidak ada konfirmasi bahwa bunga dan teratai itu adalah buah magnet. Saat Hansen mengamati tempat kejadian, dia segera mendengar suara guntur. Dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena perkelahian itu, tapi yang pasti itu bukan suara manusia. Kami di bawah tanah. Dari mana guntur itu berasal? Hansen mengerutkan kening, dan dia melakukan yang terbaik untuk mendengarkan. Guntur pasti datang dari suatu tempat di dalam gua. Gua di balik pintu itu hanya setengah alami. Itu terhubung ke lubang tanpa dasar, dan suara guntur datang dari sana. Lusinan bangsawan sedang dalam pertempuran setinggi lutut, dan bahkan mereka yang berada di luar keributan masih terganggu oleh teratai dan bunga. Mereka mencoba untuk mengawasi barang-barang itu. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang memperhatikan suara guntur. Namun, segera setelah itu, guntur semakin keras. Kedengarannya seperti ledakan di langit, dan semua orang mulai memperhatikan. Ketika yang lain mulai bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, suara itu berhenti. Semua orang terkejut, dan bahkan para bangsawan yang masih berjuang harus mundur. Tiba-tiba, kekuatan hisap mulai menarik semua orang, seolah-olah seseorang baru saja menyalakan ruang hampa. Para bangsawan di dalam pintu, dan rakyat jelata di luar, semuanya tersedot. Mereka mulai berguling ke arah lubang. Hansen shock, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diseret ke arah itu. Dia meraih lantai batu, tetapi dia masih ditarik, meninggalkan bekas goresan di batu. Semua orang mulai berteriak, dan hampir semua orang tersedot ke dalam lubang yang menganga. Penyedotan membuat mereka turun dengan sangat cepat. Hansen dalam kegelapan, tapi meski begitu, dia sangat tenang. Dia berpegangan pada Bauer saat dia melihat sekeliling. Langit terlihat tinggi di atas, tetapi dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu. Dia masih jatuh. Di bawah, Hansen bisa melihat keberadaan cahaya ungu.
Itu terlihat mirip dengan kabut ungu yang dia lihat pada malam hari. Ada asap di sekitarnya. Semua orang jatuh. Beberapa menangis, sementara yang lain hanya menonton seperti Hansen. Tapi tidak satupun dari mereka bisa menghentikan terjun bebas mereka yang cepat. Mereka jatuh ke dalam kegelapan. Dan kemudian, langit menjadi seperti jarum. Cahaya ungu di bawah menjadi lebih jelas. Hansen memperhatikan bahwa dalam kegelapan di bawah sana, cahaya ungu berasal dari teratai ungu. Teratai ungu itu sangat besar. Mereka semua merasa seperti semut di depan bunga besar. Teratai ungu terbuka, dan cangkir teratai sudah penuh. Itu seperti batu giok ungu, dan bijinya tampak seperti kecubung di tengahnya. Cahaya dan dimensi itu sendiri dipelintir oleh teratai. Kamu bisa melihat distorsi dari jauh. Saat Hansen ditarik ke arah bunga teratai, dia melihat banyak benda logam di permukaannya. Ada truk, pipa baja, balok, dan bahkan helikopter dan jenis pesawat lainnya. Ada juga rambu-rambu jalan, panci baja, bahkan alat makan baja. Mereka semua telah diseret untuk mendarat di atas teratai ungu. Hansen juga melihat tubuh makhluk, yang sebagian besar milik orang KT. Ada juga individu dari ras berbeda yang tidak dapat diidentifikasi oleh Hansen. Semuanya tergeletak di atas teratai. Hal yang paling menakutkan adalah logam dan tubuh di atas bunga itu mulai meleleh. Sepertinya mereka langsung membusuk. Pang! Semua makhluk mendarat di teratai ungu. Beberapa menabrak kelopak, dan beberapa jatuh di cangkir itu sendiri. Tapi dimanapun mereka mendarat, rasanya seperti jatuh ke kasur mewah. Tubuh mereka tidak sakit setelah jatuh. Segera setelah itu, meski tidak terluka, benda itu masih termagnetisasi ke teratai. Hansen mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa mengalihkan kakinya dari teratai. Bangsawan berlengan empat mengayunkan palunya, mencoba memecahkan kelopak yang mengikatnya di tempatnya. Sayangnya, setelah satu pukulan, palu itu sendiri macet, dan pria itu tidak dapat mengembalikannya. Semua orang di sana seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tak seorang pun bisa bergerak, bahkan para bangsawan. Hansen tidak mencoba meronta-ronta, karena dia tahu usaha seperti itu tidak ada gunanya. Dia baru saja mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri. Namun, Hansen mengetahui bahwa Bauer tidak terpengaruh oleh penyedotan. Dia berbaring di bahu Hansen, nyaman dan nyaman. Penyedotan tidak menariknya sama sekali. Bauer mengamati lingkungan dengan rasa ingin tahu, tertarik pada bunga teratai dan biji teratai. Buah magnet, inilah buah magnet asli. Saat Hansen memikirkan mengapa Bauer bisa bergerak bebas, seseorang mulai berteriak di dekatnya. Seorang bangsawan sedang berdiri, memegang benih teratai di tangannya. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh. Hansen melihat sekeliling, memperhatikan orang lain yang tidak terpengaruh juga. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan, tetapi ada beberapa orang biasa di tengah-tengah mereka. Aneh, mengapa mereka tidak terpengaruh? Hansen melihat sekeliling dan menyingkirkan baju besi genonya. Dia berhenti menggunakan genonya. Dengan tubuh Hansen sekarang terasa sangat ringan, hisapan dari bunga itu hilang. Hansen telah dibebaskan. 1757 Gosai Beas. Jadi hisapan teratai ungu hanya berlaku untuk baju besi geno dan persenjataan geno. Sepertinya tidak mempengaruhi tubuh. Hansen mengguncang lengannya dan melihat sekeliling. Banyak orang lain telah menemukan rahasia ini juga. Dan setelah melepaskan pelindung geno mereka, mereka semua bebas. Setelah mereka dibebaskan, orang-orang mulai menggali benih teratai yang berada di bawah kaki mereka. Sayangnya, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan geno mereka. Menggunakan kekuatan mentah mereka bahkan tidak memungkinkan mereka untuk memindahkan kelopak, dan dengan demikian, membuat benih tidak dapat diperoleh. Beberapa tidak bisa membantu tetapi mencoba untuk memanggil kembali baju besi geno mereka, dan ketika mereka melakukannya, mereka segera di-ground dan dibuat tidak bergerak. Jadi, mereka harus segera melepasnya lagi. Para bangsawan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dengan harta karun tepat di depan mereka, mereka kekurangan kekuatan untuk menggalinya. Mereka terburu-buru. Hansen mencoba mencari pria berkepala serigala itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sepertinya dia tidak ditarik ke tempat mereka berada. Hansen melihat potongan logam dan mayat di sekitarnya, dan dia segera dilanda firasat buruk. Teratai itu hanya memiliki kekuatan hisap, jadi sepertinya tidak terlalu berbahaya. Tapi bagaimana logam itu berkarat dan tubuh membusuk seperti itu? Ayah, matanya kembali. Bauer berbicara ke telinga Hansen. Hansen melihat ke arah jari Bauer yang menunjuk, tapi dia tidak melihat apa-apa. Bauer sedang menunjuk ke arah teratai, jadi jika ada sesuatu di baliknya, dia tidak tahu. Hansen melompat ke atas kelopak yang ada di dekatnya. Dia melihat ke bawah, melewati tepi, dan wajahnya berubah. Jauh di bawah teratai, sebuah mata hijau mendekat. Matanya memang tidak sebesar bunga teratai, tapi masih sebesar rumah. Mata itu bersinar hijau, dan pemandangannya terasa dingin. Itu seperti iblis dari neraka.
Hansen, memegang Bauer, dengan cepat memilih untuk mundur. Saat dia pergi, dia mencoba mengaktifkan darah mutannya. Dia juga memulai koneksi dengan kekuatan penjelajah ruang angkasa, sehingga dia dapat kembali ke tempat suci kapanpun dia mau. Yang lainnya masih menggali benih teratai, tidak menyadari mata yang ada di dekat mereka. Segera setelah itu, bola mata raksasa melayang tinggi di atas teratai, mengamati makhluk tak berdaya di hadapannya. Ketika para bangsawan dan rakyat jelata akhirnya menyadari keberadaan mata itu, mereka semua berhenti menggali. Gosai menatap mereka selama 2 detik, dan setelah itu, mata bersinar dengan warna hijau. Itu seperti lampu sorot, bersinar di atas teratai. Sebagian besar makhluk di bawah sana masih menggali biji teratai, dan mereka terperangkap dalam berkas cahaya. Cahaya menutupi mereka, membuat mereka terlihat seperti berkulit hijau. Ark, sebuah jeritan meletus dari barisan, setelah seorang rakyat jelata, yang dibutakan oleh cahaya, tiba-tiba menyadari lepu besar berkembang di kulitnya. Mereka datang dan pecah dengan cepat, dengan nanah melelehkan daging seperti air. Jus muncrat ke seluruh teratai. Dia juga bukan satu-satunya. Sedetik kemudian, tubuh banyak makhluk melepuh dan mulai mencair. Itu bahkan terjadi pada para bangsawan, meskipun prosesnya dimulai lebih lambat. Beberapa orang ingin menghindari cahaya, dan mereka memanggil kembali baju besi Geno mereka untuk melawan. Orang-orang yang memanggil Geno Armors tersedot ke dalam teratai. Bahkan pelindung Geno mereka mulai berkarat dan membusuk. Sekarang Hansen tahu apa yang terjadi pada makhluk yang turun sebelum mereka. Cahaya Gosai menyinari teratai. Tanpa Geno Armors atau persenjataan, dan bahkan bangsawan tidak bisa menghindari apa yang terjadi. Tetapi jika mereka menggunakan persenjataan Geno dan pelindung Geno, mereka akan tersedot dan diperbaiki pada tempatnya. Situasinya menjadi sangat buruk. Hansen menggunakan kekuatan darah mutannya dan bergerak cepat melintasi bunga, menghindari setiap berkas cahaya yang membakar. Kekuatan Gosai tidak bisa dihancurkan, hanya lebih kuat dari para bangsawan. Mungkin saja makhluk itu adalah iblis kelas Viscount, tapi itu bisa jadi hanya Baron yang kuat. Terlepas dari itu, makhluk itu adalah makhluk tertinggi di tempat itu. Kekuatannya berada pada level yang tidak memungkinkan para bangsawan untuk melawan. Hansen bertanya-tanya apakah dia harus kembali ke tempat perlindungan atau berurusan dengan mata hantu, saat itu juga. Dan saat dia melakukannya, dia mendengar gerakan dari atas. Sebelum Hansen dapat mengangkat kepalanya untuk melihat, panah putih turun dari langit, mengenai mata yang melayang. Gosai jelas merasakannya, karena segera mengalihkan pandangannya yang bersinar ke arah cahaya putih. Ketika lampu hijau bertemu dengan cahaya putih, itu seperti air yang dilemparkan ke atas arang. Ada banyak asap, dan cahaya putih akhirnya melesat ke depan dan menembus mata. Gosai berteriak, itu berbalik, ingin mundur, tetapi tidak lama kemudian, seolah-olah matanya meleleh. Kristal-kristal itu menetes dan berasap. Ledakan. Pada akhirnya, Gosai tidak bisa kembali ke kegelapan. Ia mendarat di atas teratai, meronta dan menggeliat. Hansen melihat panah tulang putih di matanya. Anak panah itu bersinar dengan cahaya suci. Itu terbuat dari tulang, tapi sama sekali tidak jahat. Itu benar-benar terlihat suci. Aku tidak percaya bahwa Viscount Gosai menjaga buah magnet. Untung kamu membawa Archanel Bone Arrow, jika tidak, kami tidak akan membunuhnya. Itu adalah kelas Viscount, tapi ketika berdiri di samping buah magnet, bahkan tidak ada Count yang bisa melakukan apapun, kata Long Wolf, menyaksikan Gosai meleleh. Binatang itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangani umpan meriam. Tanpa mereka, bahkan dengan Archanel Bone Arrow, kecil kemungkinan kita bisa membunuhnya. Sina tersenyum, turun untuk mendarat di atas teratai. Dia melihat makhluk itu dan kemudian melihat Hansen. Dia menatapnya dengan aneh. Anak ini beruntung. Dia tidak terpesona oleh Gosai. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Lone Wolf bertanya, mengangguk ke arah Hansen. Singkirkan dia. Tidak ada yang bisa mengambil buah magnet yang menjadi hak kita. Kalau orang-orang tua itu datang dan memperjuangkannya, tuduhan itu bisa kita bantah, kata Sina. Ya, wanitaku. Lone Wolf tersenyum, taring jahatnya terlihat. Matanya tampak merah saat dia mendekati Hansen. Hansen mengerutkan kening dan melompat ke arah Gosai. Tubuh Gosai meleleh, tapi belum sepenuhnya mati, jadi Sina belum mengambil kembali panah tulangnya. Hansen mencalonkan diri untuk itu. Lone Wolf melihat kemana Hansen berlari, dan wajahnya tampak seperti kucing yang dengan lapar mengintai tikus. Matanya menjadi merah dan bulunya menjadi lurus, seperti landak. Ledakan. Lone Wolf melompat ke arah Hansen, mengulurkan keempat cakar. Cakar itu tampak siap untuk tenggelam ke leher Hansen. 1758 malaikat tertinggi Bone Arrow. Lone Wolf adalah seorang Baron Xenogeneik, dan dia berada di tingkat teratas di kelasnya. Lone Wolf tidak terlalu memikirkan Hansen, yang dia yakini sebagai orang biasa dengan hanya baju besi Geno. Baju besi Geno yang dilarang dia pakai juga. Setelah Lone Wolf menggunakan gen Xenogeniknya, dia menjadi sangat cepat.
Dia melompat tepat di depan Hansen dengan rencana merobek lehernya. Tapi tiba-tiba, Hansen tersandung mayat dan menghindari serangan itu melalui keberuntungan murni. Lone Wolf tidak terlalu memikirkannya karena itu jelas kebetulan. Orang biasa yang hanya memiliki baju besi Geno tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Lone Wolf melompat ke Hansen dengan kecepatan yang lebih besar, tetapi manusia berguling dan menghindar. Itu tampak seperti gerakan berbahaya, tapi itu berarti Lone Wolf telah mengerahkan upaya menjadi dua serangan dan tidak mendapatkan apa-apa. Hansen mampu menangani Lone Wolf dengan mudah. Dia bisa melawannya secara langsung jika dia mau, tapi Sina masih di dekatnya. Dialah yang dia khawatirkan, tapi Hansen harus mendapatkan Archangel Bone Arrow sebelum dia melakukannya. Jika tidak, dia mungkin akan tertusuk seperti Gosai. Lone Wolf telah menyerang dua kali dan tidak mengenai Hansen. Dia menjadi sedikit curiga, tapi dia pikir itu terlalu dibuat-buat. Kamu bisa melihat kekhawatiran merayap di mata Sina. Jadi, dia mengepakkan sayapnya dan mencoba menebaskan tangannya ke bawah seperti meteor. Hansen tahu Sina semakin khawatir, dan dia tahu dia tidak bisa lagi berpura-pura bodoh dan beruntung. Jadi, dia sepenuhnya mengaktifkan darah mutannya sebelum melompat ke Gosai. Darah mutan yang mengkristal meleleh, menggelegak dan mendidih di nadinya untuk memompa Hansen dengan kecepatan lebih tinggi. Dia membuang Lone Wolf dan fokus hanya untuk mencapai tubuh Gosai yang sekarang sudah mati. Tapi Hansen meremehkan Sina. Saat sebelum Hansen melompat ke sana, Sina muncul di depannya. Serangannya ke arahnya membelah udara dengan suara retakan yang terdengar. Itu terlalu cepat, dan Hansen terlambat mengelak. Tanpa ragu, Sina tidak serendah Baron. Dia harus menjadi Viscount. Kecepatan dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan mode Xenogeneik Hansen. Hansen mengertakkan gigi dan melompat ke udara, masih bertekad untuk mencapai mata hantu. Dia ingin menggunakan punggungnya untuk memblokir serangan Sina. Sina bersenandung kepuasan dan melanjutkan serangannya, melemparkannya ke punggung Hansen. Meskipun Hansen adalah seorang baron, bagiannya yang bermutasi adalah punggungnya. Dan dia yakin dia bisa memotongnya menjadi dua, dengan titik masuk di punggungnya. Perbedaan antara Viscount dan baron sangat besar. Kamu tidak bisa begitu saja memblokir serangan seperti itu. Pang! Sina memukul punggung Hansen, tapi dampaknya hanya membuatnya batuk sedikit darah. Wajah Sina berubah karena terkejut. Saat tangannya mengenai punggung Hansen, sepertinya dia tersandung pegas. Dan dia tidak bisa membelahnya menjadi dua seperti yang dia rencanakan. Hansen telah menumpahkan banyak darah, tetapi kekuatan tambahan memberinya momentum yang diperlukan untuk mencapai bola mata. Dia meraih panah tulang dan menariknya keluar dari mata. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dia batuk lebih banyak darah. Meskipun Hansen menggunakan ledakan Yin Yang untuk menyerap kekuatan Sina, dia terlalu kuat untuk lolos tanpa hukuman. Kekuatan itu hampir mematahkan punggungnya. Tapi dia masih berhasil mendapatkan Archangel Bone Arrow, dan itu berarti dia tidak menderita pukulan yang sia-sia. Kamu membunuh bulu-bulu itu di Sungai Hitam. Sina merasa harus bertanya saat dia menatap Hansen dengan dingin. Lone Wolf dengan marah berteriak, itu pasti dia. Aku tidak percaya dia adalah seorang Xenogenik dan telah berhasil menyembunyikan fakta. Aku pikir dia hanyalah orang biasa yang memiliki baju besi Geno. Kita harus membunuhnya. Orang ini jahat. Petik 2. Setelah itu, Lone Wolf melompat ke Hansen. Dia mengulurkan cakar buas, mendorongnya untuk terjun jauh ke dalam hati Hansen. Tapi Hansen memegang Archangel Bone Arrow. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya meledak, membuat tubuhnya terasa seperti angin. Saat dia melewati Lone Wolf, panah tulang menembus telinga kiri penjahat dan muncul dari kanan, menempel tanpa bergerak melalui kepala Lone Wolfes. Hansen pergi ke sisi kanan Lone Wolf dan mengeluarkan panah tulang. Tubuh Lone Wolfes memiliki momentum untuk melakukan perjalanan beberapa meter lagi. Itu membuntuti darah saat keluar jus merah muda menetes dari telinganya. Dan ketika dia berhenti di tanah, dia mengejang dan kejang. Aku tidak percaya kota Grand Barat adalah rumah bagi elit sepertimu. Sina memandang Hansen, tapi dia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Kematian Lone Wolfes tampaknya tidak berpengaruh apa-apa. Sepertinya anjing atau kucingnya baru saja mati, dan begitulah. Hansen tidak menanggapi. Dia hanya mencengkeram panah tulang malaikat agung dengan erat, menatap Sina. Dia tidak akan melarikan diri ke tempat suci namun dia ingin menguji keberanian Viscount terlebih dahulu. Sina, melihat Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun, berkata pelan, kamu kuat dan licik, tapi kamu telah membuat satu kesalahan. Apa maksudmu menjadikanmu musuh adalah kesalahan? Hansen bertanya. Sina tertawa dan berkata, yah, itu salah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kamu seharusnya tidak mengambil Archangel Bone Arrow. Petik 2. Wajah Hansen berubah, dan dia mencoba membuangnya. Panah tulang tiba-tiba bersinar dengan cahaya suci, dan kemudian menembus dadanya. Saat itu menembusnya, Hansen merasa seolah-olah dia terjepit di tanah. Dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa lagi mengontrol energinya.
Sina menatap Hansen, yang sekarang tidak bisa bergerak. The Archangel Bone Arrow dibuat dari tulang xenogeneik kelas raja. Itu adalah salah satu harta paling berharga di surga suci. Ia memiliki pikirannya sendiri, dan rakyat jelata tidak bisa begitu saja menggunakannya begitu saja. Bahkan aku, sebagai Viscount, hanya belajar bagaimana sering menggunakan persen dari kekuatannya. Kamu, anggota dari ras yang berbeda, mencoba mengendalikannya. Nah, itu berarti kamu memiliki keinginan mati. Petik 2. Hansen kemudian menjalankan Blood Pulse Sutra. Dan dia merebus darahnya. Dia tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa berteleportasi. Melihat pendekatan Sina, Hansen berusaha sekuat tenaga untuk menerobos kekuatan panah dan memulai teleportasi. Sel Hansen melepaskan energi seperti gunung berapi. Kekuatan di dalam dirinya seperti tong berisi gas yang terbakar, menyalakan seluruh tubuhnya. Cahaya suci menyala, dan kemudian, mata Hansen berubah menjadi putih. Rambut hitam pendeknya menjadi panjang, rambut putih. Seluruh tubuh Hansen diselimuti cahaya suci, menyala terang. 1759 Super Body Evolution Subscribe Penatua. Kekuatan Archangel Bone Arrow telah mengebor ke Hansen, menjepitnya di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak, atau bahkan membuat tubuhnya melayang. Saat dia ditekan oleh kekuatan ini, Hansen mengaktifkan bakat yang dimilikinya. Sel-selnya menjadi hidup, melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap sel diterangi oleh cahaya suci, menutupi Hansen dengan api. Sepertinya dia terlahir kembali. Hansen merasakan aliran listrik yang familiar melalui tubuhnya, saat rasa kendali mulai kembali. Setelah dia meninggalkan tempat suci, dia tidak dapat menggunakan tubuh roh Raja Supernya. Mode roh Super King-nya sekarang telah dipicu oleh Archangel Bone Arrow. Saat dia memasuki mode roh Raja Super, efek panah tulang menghilang. Di alam semesta Geno, kelanggengan roh Raja Super masih ada dengan kekuatan penuh. Itu tidak hilang karena panah tulang. Archangel Bone Arrow tidak bekerja melawan mode roh Super King Hansen, tapi kekuatan panah tulang masih ada. Itu seperti pedang di dalam tubuh Hansen, mencoba mematahkan semua tulangnya. Dengan kekuatan fisik Hansen, dia tidak bisa menahan panah tulang. Sina hanya bisa menggunakan 10 hingga 20% dari kekuatan panah tulang. Mungkin bahkan tidak sebanyak itu. Tapi bahan xenogenik kelas raja adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh tubuh Baron. Hansen meraih panah tulang dari depan dan mencoba mengangkatnya dari dadanya. Rasanya seperti terjebak di dalam tulangnya sendiri. Dia hampir saja patah tulangnya sendiri saat dia menarik panah. Sina memandang Hansen, berkobar dengan api, dan dia tertawa tanpa perasaan. Kekuatanmu kuat, lebih kuat dari yang kusadari. Kamu adalah jenis yang langka. Tapi sebelum panah tulang, bahkan Baron terluka. Aku tidak bisa menggunakan semua kekuatan panah, tapi meski begitu, Baron sepertimu akan mati. Dan semakin kamu berjuang, semakin banyak kekuatan yang kamu tarik dari panah. Semakin banyak rasa sakit yang akan kamu alami. Petik 2. Hansen mengabaikannya. Cahaya sucinya bersinar lebih terang, membakar hal-hal di sekitarnya. Dia seperti tongkat baja panas membara, transparan. Sina mengerutkan kening. Sayapnya menjadi emas, berselaput dengan kerangka tulang. Dia sendiri semakin kuat. Sina juga seorang xenogenik, dan dia adalah seorang Viscount, terlebih lagi. Setelah berubah, kekuatannya seperti air pasang. Karena kau sedang sekarat, yang bisa kulakukan adalah membuatnya cepat berlalu. Sina mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Hansen. Ujung jarinya diterangi oleh cahaya kemasan. Titik cahayanya sangat tipis dan tajam, seperti jarum berlian. Melihat cahayanya, rasanya seperti ruang itu sendiri bisa dihancurkan. Ledakan. Cahaya dingin itu seperti laser. Itu ditembakkan ke dahi Hansen. Saat cahaya hendak menembus kepala Hansen, dia meraung. Cahaya suci itu seperti api yang mengipasi dengan liar. Itu seperti gunung berapi, dan daging Hansen sedang dimurnikan. Itu naik di samping cahaya suci. Tubuh Hansen terbakar seperti kaca, membuatnya bersinar dan menjadi setengah transparan. Cahaya keemasan Sina menembus dahi Hansen, kemudian keluar melalui sisi lain kepalanya. Itu menyentuh kelopak teratai dan menerobosnya. Sina tidak langsung santai setelah melihat itu terjadi. Dia malah tampak muram. Dia hanya bisa menatap Hansen. Serangan xenogeneik Viscount telah menembus kepala Hansen, tapi itu tidak memberinya kerusakan. Tubuh setengah transparan itu seperti danau. Lintasan serangan itu mungkin telah melewati kepala Hansen, tapi tidak meninggalkan bekas kerusakan. Panah tulang malaikat agung di dada Hansen kehilangan cengkeramannya. Kekuatan menghilang darinya, dan itu mulai meluncur keluar dari dirinya. Hansen meraih panah tulang dan menariknya keluar. Kemudian, panah tulang ada di tangan Hansen. Itu telah disentuh oleh cahaya suci dan bersinar lagi. Itu lebih kuat daripada saat digunakan untuk membunuh Gosai dan menembak melalui dada Hansen. Sina terkejut, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Panah tulang diaktifkan, dan kekuatannya lebih kuat dari yang dimilikinya. Mulut Sina ternganga.
Tulang itu milik Feathers, dan tanpa darah Feather, kamu seharusnya sudah terluka hanya dengan menyentuh benda itu. Hansen adalah orang luar, namun dia berhasil mengaktifkan kekuatan panah tulang itu. Dan kekuatannya lebih dari yang bisa dia gunakan, di atas dari itu. Kekuatan panah tulang masih meningkat, dan energi cahaya suci membuat seluruh lingkungan bergetar. Wajah Sina berubah, dan dia mencoba terbang. Dia terbang beberapa ratus meter, menuju pintu keluar. Sina tahu betapa menakutkannya panah tulang itu, tapi untuk beberapa alasan, itu telah diaktifkan oleh Hansen. Itu juga bukan hanya 10%. Jadi, jika panah tulang mengenai dia, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memblokir. Dia ingin meninggalkan jangkauan efektif benda itu. Melihat Sina terbang menjauh, Hansen tidak tertarik untuk mengejar. Segera, dia hanya menjadi titik hitam jauh di atas. Evolusi mode roh Raja Super selesai. Pengumuman diputar di dalam kepala Hansen. Dia melihat ke bawah dan mengamati tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa. Dia kemudian memanggil busur bulu emas di tangannya. Dia memasang panah tulang pada tali itu, mengarahkan ke atas, dan menarik benang itu kembali. Ketika ditarik sejauh mungkin, mata Hansen membeku, dan jari-jarinya melepaskan tali itu. Sebuah cahaya suci bersinar di langit, memecah kegelapan yang telah mengklaimnya. 1760 Golden Growler berkembang. Sina terbang beberapa ribu meter jauhnya, dan dia tidak berhenti saat mendaki. Dia menundukkan kepalanya dan tiba-tiba terlihat sangat terkejut. Bahkan tidak ada cukup waktu baginya untuk berteriak ketika cahaya suci bersinar di matanya yang ketakutan. Itu telah menembus tubuhnya. Pang! Itu seperti kembang api dalam kegelapan. Panah tulang menembus tubuh Viscount Sina yang kuat, dan sedetik kemudian, dia berubah menjadi debu. Tidak ada satupun tulang yang tersisa untuk diambil. Xenogenic Viscount diburu, penyihir bulu emas. Hansen mendengar pengumuman itu diputar, tapi dia tidak mendengar apapun tentang gen xenogenik. Panah tulang itu terlalu kuat, itu sangat disayang. Gen xenogeniknya telah dirusak oleh kekuatan malang itu, tidak meninggalkan apapun. Setelah menembak Sina, Archangel Bone Arrow terbang kembali ke Hansen dan melayang di depannya. Itu bersinar dengan cahaya suci, seolah-olah sedang menunggu pengakuan seorang master. Namun, Hansen merasa lemah sekarang, dan dia harus keluar dari mode roh Raja Super. Ketika dia melakukannya, tubuhnya kembali normal. Ketika tubuhnya kembali normal, panah tulang berhenti bersinar. Itu jatuh kembali ke teratai. Sekarang itu seperti anak panah biasa. Itu kehilangan kekuatan yang sebelumnya ditampilkan. Hansen tahu dia hanya bisa mengendalikan panah tulang dalam mode roh Raja Super. Dalam bentuk normalnya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk memicu kebangkitan. Jadi, Hansen mengambil panah itu dan berjalan berkeliling. Tidak ada satu jiwa pun yang tinggal di seberang Lotus, dan Gosai hampir kehabisan napas. Hansen berjalan ke sana dan memberinya tusukan dengan panah tulangnya. Kristal hijau seukuran kepalan keluar dari bola mata busuk. Xenogenic Viscount diburu, gen Xenogenic ditemukan, Gosai Beast. Petik 2. Hansen mengambil kristal hijau dan berjalan menuju Lone Wolf. Dia mengambil gen Xenogenic dan melemparkan tubuh mereka ke lubang hitam. Hansen menggunakan panah tulang untuk merobek teratai. Dia berhasil menggali 13 biji teratai kristal. Mereka masing-masing setinggi seseorang, jadi dia memindahkan mereka ke tempat suci dan meninggalkan lubang. Teratai itu mati dengan cepat setelah kehilangan semua bijinya, dan jatuh ke lubang tanpa dasar. Sehari kemudian, diterima kabar bahwa lubang itu telah runtuh, menutup sendiri sepenuhnya. Itu mengejutkan Hansen, dan itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tuan Tiger menelepon Hansen, dan dia terkejut mengetahui bahwa dia masih hidup. Hansen memberitahunya bahwa dia tidak turun terlalu dalam, dan bahwa dia keluar jauh sebelum bencana apapun terjadi. Dia bilang dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi di sana. Tuan Tiger bingung dengan ini, tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Jadi, Hansen mengubur apa yang telah terjadi sedalam yang dia bisa. Dia ingin menghindari kesempatan seseorang mengetahui apa yang telah dia lakukan dan mencoba membunuhnya atas tindakannya. Hansen menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyelidiki tubuhnya. Roh Raja Supernya sekarang disebut Roh Dewa Super. Dan selain itu, sepertinya tidak ada perubahan besar. Tapi tubuhnya pasti sedikit berubah. Roh super dewanya masih memiliki status yang tidak bisa dihancurkan, dan lebih dari itu, tidak ada kekuatan normal yang bisa menyakitinya. Dia benar-benar seperti dewa yang tidak bisa disakiti. Saat dia menggunakan roh dewa supernya, Hansen bisa mengaktifkan kekuatan panah tulang. Itu pasti bukan kebetulan. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan sebenarnya dari roh dewa super. Dia ingin mencobanya, tetapi setelah mengubahnya, itu hanya berlangsung beberapa detik. Dan itu menguras energinya setelah digunakan, menghabiskan terlalu banyak biaya untuk aktivasi biasa. Material gen Xenogenic Viscount dari Gosai ditempatkan ke dalam pot. Kristal hijau, seperti tulang yang dia makan sebelumnya, meleleh menjadi rebusan setelah mendidih semalaman.
Hansen mengira dia mungkin bisa mendapatkan gen Viscount, tetapi setelah menyesap, yang dia terima hanyalah gen Baron tambahan. Namun, setelah Hansen meminum kaldu senogenik terakhir, dia telah menerima 9 gen Baron tambahan. Tidak ada gen Viscount tunggal yang diperoleh. Gen Baron masih membantu membuat tubuhnya lebih kuat. Itu terutama memperbaiki matanya, dan dia bisa melihat lebih jelas sekarang. Penglihatannya dalam kegelapan telah meningkat pesat. Tulang dari Lone Wolf adalah sesuatu yang tampaknya disukai rubah perak, dan makhluk kecil itu senang mengunyah dan menggosoknya. Jadi, Hansen menghadiahkannya pada benda itu. Menggunakan gen kelas tinggi akan meningkatkan banyak gen Baron, tampaknya. Namun tampaknya kamu tidak dapat melewati satu tingkat dan langsung mulai meningkatkan poin. Itu berarti jika aku membunuh beberapa more Viscounts, memaksimalkan penghitungan Baron aku seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, pikir Hansen dalam hati. Membunuh Xenogenic Baron tidak memuaskan kebutuhan Hansen. Hansen tidak tahu apakah Feathers akan terganggu oleh hilangnya Sina dan Lone Wolf, tetapi setelah hari itu, banyak ras berbeda datang untuk memeriksa lokasi lubang tersebut. Banyak Feathers memang datang ke kota. Tapi semua orang tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi di sana. Dan tidak ada yang akan mencurigai Sina bisa dibunuh oleh orang biasa seperti Hansen. Tidak ada yang mengira dia orang yang mencurigakan. Kota itu tidak aman, tapi setidaknya Wizard dapat kembali ke status operasional normal. Kiao menerima beberapa misi dan membawa Hansen untuk membunuh beberapa Xenogenik. Mereka berhasil mengembalikan Wizard ke jalur yang benar. Setelah beberapa saat, Tuan ketiga muncul lagi. Mereka menetapkan waktu di mana Hansen bisa mengajari pria itu beberapa teknik. Tuan ketiga memang menawarkan bayaran tinggi untuk layanan tersebut, dan uang adalah sesuatu yang kurang tersedia bagi Hansen. Itu adalah kesempatan yang sempurna, sungguh. Selain hal-hal yang dibutuhkan Kiao sendiri, Hansen membeli semua bahan yang mereka temukan selama petualangan mereka. Dia makan sedikit, dan dia juga memberikan sedikit untuk malaikat kecil dan penggeram emas. Dia masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan 13 buah magnet. Legenda mengatakan bahwa setelah orang biasa memakannya, baju besi genom mereka akan berevolusi untuk kedua kalinya. Mereka akan menjadi bangsawan atau Xenogenik, segera. Itu adalah efek yang terlalu kuat, pasti. Orang biasa dengan baju besi geno adalah orang tanpa harapan. Hanya bangsawan dan Xenogenik yang bisa berharap untuk tumbuh. Hansen tidak tahu apakah dia akan terpengaruh dengan memakannya, karena armor genonya mantra tidak berevolusi untuk kedua kalinya. Itu hanya baju besi geno, dan jika dia tahu buah itu akan berhasil, dia akan memakannya. Setelah Golden Growler melahap beberapa gen Xenogenik lagi, tubuhnya mulai berevolusi dan dia mulai menghasilkan baju besi genonya sendiri. Jadi, Hansen membawanya ke KT, kalau dia dikirim ke sistem Big Silence begitu baju besi itu dibuat. Tolong berevolusi 2 kali, pikir Hansen, melihat Golden Growler saat dia menghasilkan armornya. Golden Growler tidak seperti Hansen, dan jika itu tidak berhasil, Hansen setidaknya bisa memberinya buah magnet untuk melihat apa yang mungkin terjadi.